Selamat wayah dulur-dulur anu di lembur baraya anu di kota. Ngador kita kali ini ke sebuah kampung, sebuah desa yang sangat indah, yang sangat bersih, hijau, asri, enak dipandang, yang memiliki aliran air yang jernih, bersih, besar, dan mengalir beberapa sawah di desa Cibodas. Dan ini adalah sekilas wajah desa Cibodas yang sangat indah, hijau, lemok, kanan kiri sawah dengan jalan yang sangat bagus, tidak tampak sama sekali sampah di pinggir jalan, sampah plastik ataupun sampah yang lain-lainnya. Salut untuk warga desa di sini yang sadar akan kebersihan desanya, akan kebersihan kampungnya. Hijau dan asri. Kalau dilihat dari Google Map, desa ini letaknya tidak jauh dari ibu kota Kabupaten Bandung, Soreang. Jadi posisi desa ini sangat dekat dengan Stadion Sijalak Harupat. Kurang lebih 10 menitan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor. Jadi posisinya lumayan dekat dari ibu kota kabupaten, apalagi kalau diukur dari Stadion Jalak Harupat, kurang lebih 10 menitan lah. Kalau tidak salah, desa ini adalah bagian dari Kecamatan Kutawaringin, di mana Kecamatan Kutawaringin memiliki 11 desa kurang lebih, dan desa Cibodas adalah merupakan salah satu di antaranya. Berikut beberapa data tentang Kecamatan Kutawaringin. Kalau kita ngomongin soal Kecamatan Kutawaringin di Kabupaten Bandung, ini daerah yang menarik banget buat dibahas. Selain punya sejarah panjang, kondisi geografisnya juga unik dan jadi modal besar buat kehidupan masyarakat sehari-hari. Mari kita mulai dari topografi atau bentuk permukaan wilayahnya. Kutawaringin punya perpaduan antara dataran dan perbukitan. Beberapa desa ada yang di dataran, misalnya pada Suka, Kopo, Jatisari, sampai Gajah Mekar. Tapi ada juga yang letaknya di lereng atau punggung bukit, seperti Cilame, Budinagara, Sukamulya, dan Cibodas. Ketinggian wilayahnya pun bervariasi, mulai dari sekitar 600 meter di atas permukaan laut sampai dengan 1064 meter di atas permukaan laut. Di desa Sukamulya, jadi nggak heran udara di sini relatif sejuk dan cocok banget buat pertanian. Kalau soal luas wilayah, Kutawaringin punya total area menurut data sekitar 4.700-an hektar kurang lebih. Wilayah terluasnya dari desa Kutawaringin yang mencapai kurang lebih 700 hektaran. Sekitar 15% dari total kecamatan. Lalu ada Cilame dan Budinagara yang juga luas banget, masing-masing lebih dari 500 hektar. Sementara desa yang lebih kecil seperti pada Suka, luasnya sekitar 134 hektaran. Walaupun beda-beda, setiap desa punya peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita zoom in ke penggunaan lahannya, ternyata sebagian besar wilayah Kutawaringin digunakan untuk pertanian. Dari data yang terbaca menunjukkan luas lahan pertanian di daerah ini mencapai 4.700-an hektar. Dari jumlah tersebut ada sekitar 1.400-an hektar yang dipakai buat sawah, dan sisanya 3.200 hektaran jadi lahan non sawah. Desa yang paling luas lahan pertaniannya ada di Kutawaringin dengan hampir 730 hektar. Terus juga Cilame dan Sukamulya. Artinya betapa sibuknya para petani di masa tanam maupun masa panen di kecamatan ini. Kalau dipecah lagi, ternyata sawah di Kutawaringin juga punya dua jenis. Ada yang sawah irigasi yang luasnya hampir kurang lebih 1.000-an hektar. Sawah jenis ini biasanya lebih terjamin airnya karena ada aliran irigasi dari sungai atau saluran air. Selain itu ada juga sawah tanah hujan dengan luas sekitar 300 hektaran yang sangat bergantung sama musim hujan. Jadi kedua jenis sawah ini sama-sama penting karena keduanya jadi sumber pangan utama buat masyarakat. Lalu bagaimana dengan hasil pertaniannya? Nah, ini bagian yang menarik. Dari data tahun 2000-an, 2017-an kita bisa lihat bahwa padi masih jadi tanaman utama di Kutawaringin. Luas tanam padi sawah mencapai hampir 3.800-an hektar dengan luas panen sekitar 3.400-an hektar. Dari situ hasil produksinya luar biasa besar, mencapai 229.000 kuintal. Kalau dihitung produktivitasnya sekitar 66 kuintal per hektar. Angka yang menunjukkan kalau tanah di Kutawaringin memang subur banget. Selain padi sawah ada juga padi gogo, yaitu padi yang ditanam di ladang kering, bukan di sawah berair.
Luas tanamnya sekitar 500-an hektar dengan produksi 20.000 kintal. Memang lebih kecil dibanding padi sawah, tetapi tetap menjadi penopang penting buat kebutuhan pangan. Tidak cuma padi, petani di Kota Waringin juga menanam komoditas lain, misalnya jagung, ubi kayu, dan yang lain-lainnya. Juga ada singkong, ubi jalar. Bisa dilihat bahwa di Kota Waringin ini ibarat dapur besar yang nggak cuma menyediakan beras, tapi juga hasil pertanian lain yang jadi sumber pangan masyarakat. Keberagaman komunitas pertanian ini juga bikin ketahanan pangan di Kota Waringin menjadi lebih kuat. Jadi di Kota Waringin bukan hanya punya keindahan alam dan udara yang sejuk, tapi juga jadi lumbung pangan penting di Kabupaten Bandung. Dari sawah yang hijau, ladang jagung, sampai kebun singkong, semua menggambarkan betapa eratnya hubungan masyarakat Kota Waringin dengan tanah yang mereka pijak. Dan mungkin itulah yang bikin Kota Waringin tetap hidup, seimbang antara alam, tanah, dan manusianya. Walaupun Kota Waringin dikenal sebagai daerah pertanian, ternyata di sini juga banyak aktivitas industri rumahan yang jadi penggerak ekonomi masyarakat. Industri ini skalanya kecil, biasanya hanya melibatkan 1-19 orang pekerja, tapi dampaknya besar buat kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat datanya, ada beberapa jenis industri yang tumbuh di Kota Waringin. Dari mulai industri dari kulit, yang jumlahnya memang nggak terlalu banyak, cuma ada 14 unit, paling banyak bisa kita temukan di Desa Kopo dengan 5 unit. Lalu di Kota Waringin, Uninagara, Cibodas, Jatisari, walaupun sedikit industri kulit ini biasanya menghasilkan barang-barang unik seperti sandal atau kerajinan tangan. Yang unik ternyata juga ada industri dari logam mulia, walaupun cuma ada 1 unit saja letaknya di Desa Cibodas. Walaupun kecil, tapi ini menunjukkan kalau kerajinan emas dan perhiasan juga sempat tumbuh di Kota Waringin. Dan jangan lupa ada industri anyaman yang jumlah cukup besar. Industri ini banyak kita temukan di Desa Sukamulya, Jatisari, dan Uninagara. Produk-produk anyaman ini biasanya berupa tikar, keranjang, atau peralatan rumah tangga lain. Selain bermanfaat, anyaman juga punya nilai seni dan budaya yang tinggi. Selanjutnya mari kita nikmati perjalanan indah ini dengan pemandangan gunung, sawah, kebun, jalan yang bagus, mulus, serta bersih. Ini membuat pikiran kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi bersih, dan menjauhkan kita dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Bisa menjaga kewarasan otak kita agar tetap tidak ngulubut, tidak rungsing. Dengan jalan-jalan di seputar desa ini bisa menjadi obat penenang, ini bisa menjadi obat pelipur lara bagi kita-kita, bagi saya yang sedang dirundung dengan kebanyakan harta. Jadi hartanya terlalu banyak sehingga menjadi pusing, duit loba kebutuh pada akhirnya rungsing. Lebih baik jalan-jalan di desa ini. Jadi jalannya mulus, bagus, pemandangannya indah. Inilah wajah Desa Cibodas, Kecamatan Kota Waringin, Kabupaten Bandung. Pesona alam, keindahan alam yang begitu indah, luar biasa. Masya Allah, subhanallah, betapa indah ciptaan Tuhan. Jadi perjalanan kita kali ini adalah perjalanan tadabbur alam, menikmati, mensyukuri indahnya ciptaan Tuhan. Jalur ini juga biasa digunakan oleh para pesepeda dari berbagai daerah yang sengaja bersepeda ke wilayah ini karena pemandangannya yang bagus, treknya yang mulus, dan di atas sana terdapat warung teh lemon yang viral, warung teh lemon yang menyehatkan, yang menyejukkan. Jadi di sana menjadi tempat rest areanya para pecinta sepeda yang melakukan perjalanan dari bawah sampai ke tempat ini. Di desa ini juga sempat saya menemukan pengrajin tusuk sate yang terbuat dari bambu. Tapi entah sekarang apakah masih berproduksi atau tidak. Mudah-mudahan masih tetap berproduksi. Juga di sini sempat geger terkait adanya temuan tambang emas ilegal yang sempat ditangani oleh pihak kepolisian di Bandung. Konon katanya tambang emas yang ditambang oleh warga lokal itu ilegal karena tidak berizin. Tapi apalah, mungkin itu urusan yang berwenang. Nah, ini nampak di sebelah kanan yang tadi saya sebutkan itu adalah warung penjual
istirahatnya para pesepeda. Di sana di warung tersebut disediakan beraneka ragam makanan, cemilan, bahkan minuman. Mudah-mudahan nanti pulangnya bisa nyimpang ke sana. Nah, itu nampak di sebelah kanan jalan ada aliran sungai. Itu adalah daerah aliran irigasi yang mengaliri ratusan hektar sawah di Kecamatan Kota Waringin, khususnya Desa Cibodas dan sekitarnya. Sepanjang jalan yang saya lewati ini, di sebelah kanan itu adalah daerah aliran irigasi, daerah aliran air yang berfungsi mengairi sawah yang ada di daerah sini dan sekitarnya. Sempat muncul pertanyaan, deretan atau jajaran rumah-rumah yang ada di sepanjang jalan yang saya lewati ini, rumahnya bagus-bagus, besar-besar, gedung-gedung ala Greng. Mungkin dari data yang dibaca tadi, mereka adalah para pelaku usaha yang bergerak di bidang tekstil. Karena katanya dari daerah sini juga mereka menjadi produsen pengrajin celana jin yang diekspor katanya, kalau tidak salah. Mohon koreksi ataupun komentarnya ya. Sepertinya saya sudah terlalu banyak kecebrok ke sana kemari. Walaupun mudah-mudahan informasinya bermanfaat, atau mungkin karena sudah kekurangan bahan yang ingin saya informasikan kepada teman-teman, saya harus menyampaikan apa. Sebaiknya kita santai dulu, nikmati perjalanan ini dengan mendengarkan lagu pengantar atau backsound supaya tidak boring atau tidak jenuh. Mari kita dengarkan ya.
Akhirnya saya dapat nyimpang dulu di rest area para pesepeda di warung lemon Teh Nur yang viral itu sambil menikmati segelas teh lemon. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.